Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menerima apabila diberikan dengan tulus, rela, dan sukacita, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Begitulah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pelayan-pelayan yang sudah memimpin, memandu pujian penyembahan. Tes, aduh ya udah, ini yang kurang baterai. Mari kita buka Mazmur 144 ayat 3. Mazmur 144 ayat 3, kita baca bersemangat. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Amin. 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 Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Makanya manusia dicipta Tuhan berbeda dengan ciptaannya yang lain. Bahkan yang lain itu Tuhan ciptakan untuk manusia. Jadi hidup kita, hidup saudara dan saya sangat diperhatikan Tuhan. Dan sangat diperhitungkannya. Tiga yang mau saya sampaikan hari ini, tetapi mungkin tidak sempat, yaitu bagaimanakah, lewat apakah Tuhan memperhatikan kita. Yang pertama, lewat ibadah dan pelayanan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap langkah-langkah kita. Dan yang ketiga, Tuhan memperhatikan kita lewat ujian dan pencobaan. Tetapi tidak, kalau saya hitung-hitung semua ini tidak selesai hari ini, tetapi kita masuk saja ke dalam yang kedua, yaitu bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan menghitung segala langkah-langkah kita, bukan dosa kita. Amin. Amin. Begitulah Tuhan itu, Dia memperhatikan dan menghitung langkah-langkah kita. Mari kita buka dulu Ayub. Jadi ini kita kelompok yang kedua saja. Ayub 31
Dalam Ayub pasal 31 itu dikatakan, Ayub 31 ayat 4, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan itu memperhatikan kita semua. Bahkan dalam Amsal 8 ayat 31 dikatakan di sana bahwa hikmat yang adalah Yesus anak Allah, yang menjadi kesukaannya adalah anak-anak manusia. Jadi kita masuk kepada bagian yang kedua ini, yaitu bahwa Tuhan memperhatikan langkah-langkah kita, menghitung semua langkah-langkah kita. Bayangkan Ibu Bapak, kita saja tidak pernah menghitung berapa langkah kita dalam satu hari, bukan? Kita saja menghitung langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung, haleluya, segala langkahku. Bahkan dalam Matius 10 ayat 30, rambut di kepala kita pun terhitung, dihitung oleh Tuhan. Amin. Jadi masih ragukah kita mengenang? Matius 10:30 berkata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan, rambut, sehelai rambut di kepalamu pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Iya. Rambut itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Kecil sekali rambut, bukan? Bahkan kita mengabaikan, kalaupun rambut kita jatuh satu, itu tidak kita persoalkan, itu kita lupakan. Tetapi itu tidak Tuhan lupakan, itu Tuhan hitung. Artinya sekecil apapun pelayanan hidup kita kepada Tuhan, dihitung dan diperhatikan Tuhan. Tetapi sebesar apapun dosa kita, dilupakan Tuhan, ditutupi Tuhan. Mari kita Ayub pasal 14, Ayub pasal 14 ayat 16 dan 17 begini. Ayub 14 ayat 16 dan 17. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Ayat 17. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Jadi hebat sekali Tuhan itu. Langkah-langkah kita dihitung, pelayanan kita kepada Dia sekecil rambut pun dihitung Tuhan. Tetapi dosa kita yang kecil maupun besar Dia tidak perhatikan. Malah pelanggaran kita Tuhan masukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Artinya apa? Bahwa pundi-pundi itu dimeteraikan, ditutup rapat, tidak sembarang bisa dibuka. Artinya tidak Tuhan buka-buka lagi, dan kesalahan kita pun ditutupi dengan lepa. Amin. Itulah Tuhan. Siapakah manusia itu ya Tuhan, sehingga Engkau memperhatikannya, sehingga
tidak kau memperhitungkannya. Jadi Tuhan sangat sayang kita orang semua. Amin. Kalaupun kita jatuh ke dalam kesulitan, jangan kaitkan dengan dosa. Sering kita kaitkan dosa kita dengan masalah kita. Kalau kita punya masalah, kita pula menghakimi. Ala dosa mainkan, ala dosa pungmu mainkan musik. Padahal di sini Tuhan menutupi pelanggaran kita. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan, sejauh timur dari barat kau lemparkan dosaku atau kau buang dosaku ke dalam tubirnya laut yang dalam, kau buang pelanggaranku. Amin. Maka artinya apa Bapak Ibu? Supaya kita dalam hidup ini tahu bersyukur, memiliki pendamaian, damai di hati, tidak selalu bersalah, karena korban Kristus telah menghapus segala dosa-dosa kita. Bukan berarti kita harus berdosa terus. Memang darah Kristus sudah menghapus dosa-dosa kita, tidak mengajar kita untuk terus giat berbuat dosa dan bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Tidak. Kita malu berdosa lagi karena darah Yesus sudah menghapus dosa kita. Jadi bukti Tuhan mengasihi kita, Dia memperhatikan langkah-langkah kita. Seperti kita bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, inilah yang ketiga yang mau saya sampaikan. Bukti Tuhan memperhatikan kita. Kita diperhatikan oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan lewat ujian. Mari kita buka Ayub 7. Ayub 7 ayat 17. Sama juga kata-katanya ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ini. Jadi kalau kita mengalami ujian, itu adalah bukti bahwa kita ini agung di mata Tuhan. Bukti bahwa kita sedang diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi kita sering keberatan. Kita keberatan saat diuji. Sama seperti murid-murid keberatan kalau ujian. Padahal itulah puncak perhatian Tuhan kepada kita. Puncak perhatian Tuhan kepada kita bukan ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan, bukan. Tetapi saat kita diuji, Tuhan sedang memperhatikan kita. Tiap hari kau uji, bahkan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi sadarilah Mangena, tiap hari Dia mau cari dan mau temukan bidang apa,
di dalam hidup kita yang akan Dia uji. Mungkin Dia uji kita di bidang ekonomi, itu Dia datangi kita setiap pagi. Mungkin Dia uji kita di bidang kesehatan. Amin. Dan guru yang baik adalah guru yang mau memberi ujian. Haleluya. Ujian. Dan jemaat yang diperhatikan Tuhan adalah jemaat yang melewati ujian. Jadi jangan takut kita, jangan keberatan kalau kita diuji oleh Tuhan. Kita harus mengikuti Raja Daud yang berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki dan mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin. Jadi kalau saudara belum diuji oleh Tuhan, saudara belum diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Dan apakah yang diinginkan oleh Tuhan dari ujian yang diizinkannya? Apa yang diharapkan oleh Tuhan dari kita? Mulai suruh kamu ke guru, tujuh tangan ke guru. Mulai kamu ujian ke murid-muridmu, bagianmu harotas. Ahadol na diharapkan kamu yang murid. Jawaban yang benar. Mah, itu kan? Jadi kamu harotas. Ibu kamu pertanyaan, yang ibu bapak cari jawabannya benar enggak? Jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita diuji? Kita harus menjawab Tuhan dengan benar. Itu yang dicari Tuhan keluar dari mulut kita. Jawaban kita apa ketika kita diuji? Tunggu dong. Mana? Tunggu dong ya kamu Tuhan. Dia lu yang bertanya nih bang, melayani lah saya tak usah ngomong. Kalau ini jawab mau kita loh. Mama ngilang. Jadi saya ngerti kita namanya Tuhan Allah ujian. Asa tak jawab do Tuhan ini do benar. Sama si Daud kan? Kita si Daud lagi. Uji aku Tuhan. Dan jawaban si Daud apa? Lalu kau ini. Tetap dia bernyanyi kan? Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
kan si Daud nanti. Padahal di kota Hamuro persoalan si Daud mana bor siap persoalan tak. Nggak diurapi mana. Ini yang mengurapi Nabi Samuel Nabi besar. Ponggonya nguduin diurapi lancar masuk dia kan. Lancar ma aik lancar ma parhebengon, lancar ma rumah tangga alai lam lehero lam hancur no rumah tangga si Daud. Ibana justru dung diurapi dari mana gabi susah ngoluna kan 10 tahun lebih tak kaya mari seguna mulu diharangat di mana mulu di rapa-rapa di gua di badan gunung lari dikejar-kejar raja nagabe si matu dikejar-kejar di mana nangis sehat nangis bunuh si matuana di mana ibu di mana istri na ibu di mana anak na ibu rapa-rapa di mana berbulu 10 tahun lebih dung benak mo siyang nguluna dung mate si matuanaw nga mate rajaon hutul limani harajaon na gok mo siya masalah romo si anak na siap salong nangisaya di mana kan mau dibunuh dia si Daud sampai si Daud turun tahta turun di mana saya tahta lawan di mana tuh harangan mesti sambil tangis sama nginang sambil tangis dia turun tahta karena sudah dikabarkan Absalom anakmu sudah datang membawa pasukan mau membunuh raja maka Daud pun mengalami nganoki padahal itulah anaknya yang sanginya yang ganteng gagah tapi turun tahta dia bawa semua orang-orangnya ayo kita pergi melarikan diri mengungsi sambil dia menangis dia menginang menangis dia baca layaknya di kitab 2 Samuel itu menangis dia Tuhan murhubna ya murhab dan pola boha lau biawin lau mana menangis sapero musuna mga lesengi mana ipinggir dalam kan isi mawarni musunai mudah-mudahan ada orang warna merkosong olison. Simei. Romatok Simei ini pemilih ini si Raja Saul leto. Musuh ini si Daud na solo kan. Ileseng na mana? Tahu may sida kan? Ay bamat tong bapakku si Saul manang babatuakku manang wapuku. Palalohono dari dulu insona tahu mah Daud kan ibu imana orbuk sapat tuh si Daud tahu mah pembalasan nena kan apa imana raja dan mengapa imana sa pero si Asael si Abisai do si Joab beberena ron natutul ali panglimana Joel Asael Abisai, beberena don. Anak ni itu anak bagor si Jeruya. Anak nauma ke panglima di mana? Kacaku kurang no si Joab mah panglima tentara. Roma si Abisai. Tulang mana kan gabi raja. Ada nang di mana tulang raja ini do. Raja. Libat main kan. Libat manyon. Ipusuk-pusuk buhoro sama ni dak olo hoy lay tulang. Tapi hor aja dak inay na nasumbar musong mahon kan. Roma si Daud matuk. Una. Naisurutu ato imana madok sama ni Tuhan. Tetap dia akui itu dari Tuhan. Walaupun orang itu orang-orang berdosa, tetap dia akui itu dipakai untuk menguji aku. Jangan kau apakan dia. Pergi dia, Simei bebas terus mengolok sampai Daud pergi ke hutan. Di hutanlah mereka menginap. Datanglah si Absalom. Dilihatlah tahta sudah kosong tahta, tapi ada 10 gundiknya si Daud ditinggalkan. Apa sih si Absalom nasahat kan? Diperkosa mana 10 ini. Di depan mata rakyat Daud menangis di hutan. Tidak bisa saya ceritakan semua ini sampai tuntas,
Tapi sudah kuhafal ini semua bang, nanti perlu kubaca ya. Jadi kamu hafal kamu apalagi guru sekolah minggu, kau nih hafal dok kayak cerita-cerita kitab. Nah boleh be mengajar sekolah minggu. Anak ketiga, aku orang toh bilang. Jadi intinya mengenai kalau kita diuji Tuhan, Dia mau mengharapkan jawaban dari kita. Kalau kita sakit, kita diuji dengan sakit penyakit, kita memberi jawaban yang benar. Kita bersyukur dan berterima kasih atas bilur-bilurnya yang telah menyembuhkan kita. Sebab kebenaran berkata dalam Yesaya 53 ayat ke-5 bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah jawab kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Darahmu telah menguduskan kami semua, menghapus dosa, mencabut kutuk pelanggaran kami dan pelanggaran nenek moyang kami pun sudah Kau cabut dengan darahmu Tuhan. Maka aku yang percaya kepadamu punya hak untuk menikmati kesembuhan yang keluar dikerjakan oleh bilur-bilurmu. Maka hari ini Tuhan, aku sembuh oleh bilur-bilurmu dalam nama Yesus. Kalau itu jawabmu, putih 100. Amin. Mau murid om bulu putih 100 ngabu hangat ator bulu-bulu dia. Tang dobe kan, tong dobe mana murid kan. Tapi nanti dengan nilainya dia terus melamar pekerjaan, dengan nilainya dia menjadi orang besar. Jadi kalau jawaban kita benar kepada Tuhan, mungkin belum terjadi apa-apa, tetapi percayalah suatu saat jawaban yang benar itu akan memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jom mahita orang titik-titik membatasi kita. Kedua alamat tiup bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Lewat ujian yang kita hadapi, Dia sedang memperhatikan kita. Karena itu bertahanlah dalam pencobaan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat melupakan kebaikan-Mu. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah baik. Itulah yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Haleluya. Bukan dapat lupakan kebaikan
hati kami Bapa. Hati kami yang selalu setia dan percaya kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Kau berikan kepada kami Bapa hati yang setia, hati yang selalu ingin menyembah Kau Tuhan, hati yang ingin selalu meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat lawatan setiap hidup kami Bapa. Engkau selalu memberkati kami dan melawat kami Tuhan Yesus. Bahkan hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman Bapa. Kalau Allah akan selalu memuji kami Tuhan, supaya kami Tuhan lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lewat ujian itu Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Kau berikan Bapa kepada kami. Dalam firman ditemukan oleh hamba-Mu Bapa, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di hati kami. Untuk kami dapat bawa Tuhan di setiap keluarga kami, agar kami layak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi juga Tuhan kami ingin mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah rela mati Bapa untuk menebus dosa-dosa kami Bapa, supaya kami Tuhan oleh keselamatan yang daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Bapa Engkau berkati kami Bapa. Engkau berkati kami Tuhan semakin luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan lagi nyanyian ini, roti dan anggur kita bagikan. Mari teman-teman. Aku
sejenak akan hidup kita yang begitu berdosa dan sulit, tetapi Tuhan mau tolong dan perhatikan kita. Tuhan kita sampai mau menjadi manusia dan mau mati, disalibkan, disiksa dan dibunuh, bukan untuk dirinya, tetapi untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk membebaskan kita, untuk memberkati kita. Marilah kita terima perjamuan Tuhan ini dengan hati yang tulus dan terbuka lebar-lebar. Maka kita akan melihat apa yang akan terjadi dan dilakukannya bagi kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Dengan percaya mari kita lakukan semua ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Kita membuka mulut kita untuk berkata, terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Kami telah diselamatkan, kami telah disembuhkan, kami telah dibebaskan dari segala kutuk yang mengikat. Kami telah dibebaskan dari segala kutuk nenek moyang kami dalam nama Yesus. Dosa-dosa kami telah dihapuskan, pelanggaran kami tidak kau ingat-ingat lagi. Telah kau masukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Pelanggaran kami kau tutupi dengan lemah, dengan darahmu sendiri ya Tuhan. Kami merdeka dari segala ikatan dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit kami pun telah sembuh dalam nama Yesus. Maka semua yang datang dengan sakitnya hari ini pulang dengan kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus, dalam
kebaikan-Mu. Dengan apa kami membalas pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Tidak ada yang dapat membalasnya ya Tuhan. Dengan apapun yang kami miliki, kami hanya memiliki hati. Hati ini diberikan kepadamu untuk menjadi tempat-Mu berdiam, menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pakailah hidup kami, pakailah tubuh, jiwa dan roh kami untuk kemuliaan-Mu, dan kami percaya tubuh yang Engkau pakai akan Engkau pelihara, akan Engkau jaga, akan Engkau lestarikan dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima pemulihan, kami terima berkat. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan ibadah ini. Pimpinlah sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, amang-enang. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Kau 1, 2, 3.